Iya, Bang. Tapi lu makan-makan pakai uang Jumat bener gak? Coba bener gak? Ayo. Walaupun Jumat Jawab ada aja, yang susah jawab makan. aja. Bener apa enggak? Jawab Jawab aja. aja, jawab aja. Bener apa enggak? 1, 2, 3. Oke Pak Andre. Ya. Tadi yang diomongin tuh kekosaan ya kan. Yoi. Ini gue boleh baca nih dari handphone gue. Ah, Ada quote nih dari seorang petinju. Namanya Mike Tyson. Nah semua orang tahu lah. semua orang tahu. Oke. Ya kan. Nah, salah satu quote-nya di itu. If you are favored by God, you are also favored by devil. Artinya, kalau kamu sedang menjadi favoritnya Tuhan, di situ juga di mana iblis juga bisa mempengaruhi lu. Secara bersamaan, di mana lu punya kekuasaan, gitu. Nah, disitulah di mana iblis akan menggoda lu, gitu loh. Seperti ini kali ya. Tokoh Alkitab siapa? Nebukadnezar. Ayub. Ayub. Kan banyak lo enggak bilang. Lu nggak bilang cuma nanya Lu bilang tokoh Alkitab. Ayub. Gitu. Oh, Ayub lu bilang bener dong. lo bilang dong lebih Iya. spesifik dong. Ayub. Spesifik. Ayub. Kenapa? Jadi jangan karena mempunyai kekuasaan lu semena-mena dengan apa yang lu mau lakukan gitu. Oh maksud Kakak Jon jangan sampai bias nih, ini suara Tuhan apa suara iblis nih. Ya, Gitu kali ya kurang lebihnya Kakak Jon ya. kurang lebih sih Oh, kurang begitu. gitu. Oke. Oh makasih Kakak Jon. Tapi kalau menurut gue suara Tuhan tuh suara yang positif. Apa yang gue lakukan sekarang positif. Oh masalahnya Menurut lo? iblis juga kadang-kadang menyerupai bang. Ya itu menurut saya. Oh ya. Oke. Itu seperti itu. Gimana Bang? Ya bener. Menurut lu enggak ada yang salah. Gak ada yang salah. Gak Ada yang salah salah ya ya? menurut kita. Itu Iya, menurut menurut lu. keyakinan Menurut lu. keyakinan Itu lu lah. keyakinan lu, kepercayaan lu. Iya. Gitu. Seperti itu. Cuma intinya adalah gereja yang seperti gue bilang tadi, Dre, gereja itu hadir untuk melayani. Nah, banyak hal yang menurut gue itu gereja itu lupa, gitu loh. Lupa. Contohnya gini loh. Kenapa? Gaji pegawai nggak Lu UMR. Kenapa lu harus bahas apa yang mau gue bahas? Oh iya. Gitu loh. Iya. Contohnya nih, ya kayak tadi lu bilang UMR, udah emang kayaknya lu bisa membaca pikiran gue deh. Karena mungkin kita kan chemistry. Oh bisa juga sih. Iya. Soalnya dia juga mungkin pelaku bang di gereja ini juga. Bisa jadi. Bener. Mungkin gerejanya pegawainya juga mungkin di bawah UMR. Jadi Bener. gitu. Mungkin. Iya, jadi UMR itu setiap ya provinsi ya. UMR Ya, itu pun provinsi. pasti kan berbeda-beda Betul. gitu loh. Apa yang udah ditentukan oleh provinsi dengan UMR UMP, segitu, UMR. ya itu udah menentukan bahwa standar hidup orang atau sekeluarga dengan nilai segitu itu udah diperhitungkan sematang-matangnya dan ditentukan oleh negara bahwa itu cukuplah untuk sebulan gitu loh. Lalu di mana gereja hadir, lalu orang yang bekerja di gereja itu mendapat gaji di bawah UMR. Apakah gereja bisa memperhatikan itu bahwa standarisasi negara aja udah segini dengan pengeluaran dan segala macam yang ada di dalam provinsi itu. Lalu gaji yang diterima oleh pegawai gereja itu di bawah UMR, itu tidak mencukupi hidup mereka selama sebulan. Oh mungkin karena Gitu. dia nggak S1 bung. Loh, tidak harus seperti itu. Mungkin karena kurang berpendidikan. Tidak juga, karena itu udah ditentukan oleh negara, dalam hal ini provinsi masing-masing ya. Jangan pernah membawa gereja itu sebagai sebuah organisasi non profit. Waduh. Apakah gua salah apa enggak? Menurut lu gimana? Andre, gimana menurut lu? Profit. Kalau apa yang tadi kakak sampaikan,
itu tidak terjadi di gereja saya. Oh gitu. Terjadi Pegawai dong. makmur. Oh, Semuanya makmur. Gitu. Wah. Aman dong berarti. Aman ya. dong. Aman. Cuma ini kan masukan aja. Iya. Ketika mereka pegawai-pegawai ini pada awalnya tuh sebenarnya agak sedikit berat ya. Apa kita menstandarkan gaji mereka tuh dengan gaji yang seperti UMR gitu loh. Nah, banyak kebanyakan perusahaan-perusahaan di Jakarta ini banyak tidak menggaji karyawannya dengan UMR. Betul. Sebenarnya tuh menurut saya itu salah dengan undang-undang kita, Kak. Karena Undang-undang ketenaga kerjaan. undang-undang kita tuh ada mungkin nanti dikoreksi ya. Undang-undang kita tuh ada satu klausul atau satu pasal tuh ke perusahaan atau satu perusahaan tuh berhak menggaji karyawannya itu dengan UMR gitu loh. Tapi kembali lagi dengan kebijakan perusahaan masing-masing seperti itu. Jadi dengan statement itu kebijakan dengan perusahaan masing-masing. Seperti juga di dalam lingkup gereja ya. Itu kembali lagi mungkin gerejanya sedang keuangannya sedang cash flow-nya Defisit. Defisit. ya seperti 2,4 M bukan? bukan Astagfirullahaladzim. seperti itu. 2,4 M juga. Seperti itu. Mungkin Banyak kali. Gereja Andre waktu itu defisit 2,4 M. Tapi aman, pada akhirnya aman. seperti itu. Iman kuat. Seperti itu. Karena itu menurut saya sih di situ sedikit ambigu, Kakak. Apa? Sedikit ambigu. Seperti itu. Tapi kan kita ngebahas tentang hal-hal ini kan sedikit berat ya kan. Berat. Karena yang kita tadi mau bicarain tuh tentang konteks tentang kaderisasi, tentang regenerasi, ya kan, tentang perubahan. Oke. Jadi tuh perubahan kan kebanyakan gereja-gereja sekarang tuh tidak bisa menerima tentang akan perubahan. Oke. Tapi nggak secara langsung mereka sudah melakukan perubahan, ya kan? Contohnya gini. Contohnya ada di gereja gue tuh di zaman awal-awal tuh tidak melakukan yang namanya Rabu Abu. Oke. Oke. Kesininya mereka kan melakukan Rabu Abu. Dasarnya apa tuh, Mas? Dasarnya mungkin dasarnya mungkin tentang rasa raya Paskah seperti itu. Gue sebagai pemimpin Emang gereja, tunggu. gue sebagai pemimpin Tunggu, gue boleh nanya, boleh nggak? enggak belum selesai nih. Gue sebagai pimpinan gereja, gue hanya melihat uang kolektor gue aman apa enggak, itu dia. Itu dia. Gue tidak melihat Uang apa gembala aman. apa yang lo lakukan di jemaat. Seperti Oke. itu. Kalau kayak gitu sih kan, kalau lu berdasarkan apa yang lu omongin Rabu Abu gitu. Seperti itu. Ada juga yang mereka bilang apa? Kamis putih ya. Kamis putih ya. Itu kan tradisi. Mm. Itu kan sebuah tradisi. Sebuah tradisi. Ya, itu pun udah dilakukan sebelum adanya sebelum hadirnya Yesus. Itu udah terjadi pada perjanjian lama loh, Andre. Gitu. Jadi kalau lu balik kepada konsep bahwa kolektor banyak gitu, apakah itu sebuah konsep di mana gereja mencari duit? Itu pertanyaannya.
Eh, Mencari duit tuh. nah, jadi gini. Gini, sorry, gue Ah. harus potong lagi nih. Banyak hal yang bisa gue tanya apakah gereja mencari duit atau enggak. Di dalam Alkitab juga perjamuan itu cuma sekali aja. Hmm? Sekali. Perjamuan itu terjadi sekali aja pada saat Tuhan Yesus mau ditangkap dan disalibkan. Itu. Oke. Tetapi kenapa gereja itu membuat perjamuan awal tahun, tengah tahun, perjamuan oikumene, perjamuan akhir tahun. Perjamuan ada tuh perjamuan sedunia. Iya, Sedunia. ya oikumene itu kan sedunia. Oh, iya, Bang, Aduh. oikumene, Bang. Iya kan nama di gereja saya kan sedunia, Kakak. Tapi salah 1 Korintus ayat 11 bilang nggak harus ini, Bang, nggak harus tahun sekali. Pada saat itu tuh jemaat mula-mula merayakan perjamuan Tuhan saat mereka berkumpul yang kemungkinan dilakukan setiap minggu pada saat itu. Pada saat itu, cuma maksud gua yang berpatokan pada isi Alkitab yang ada dalam Injil, perjamuan itu cuma terjadi sekali. Sekali. Kita nggak ada perintah untuk melakukan perjamuan awal tahun, tengah Oke. tahun, oikumene, akhir tahun. Apakah itu cuma sebuah konsep di mana gereja mau mengumpulkan kolekta Waduh. atau ya mungkin kalau mau mengikuti tradisi sih ya nggak ada itu tradisi itu. Iya ya. Berarti kalau di gereja saya tuh saya mau melakukan ya kalau bisa ibadah sebanyak-banyaknya supaya saya uang kolektor masuk sebanyak-banyaknya. Ya nggak ada masalah juga sih menurut Iya. gua secara pribadi, cuma maksudnya itu alangkah baiknya lah gitu. Dari Uang hasil itu hasil itu untuk melayani lah. Oh pasti. Oke. Tapi sebagian kan kepentingan para pengurus dulu. Tapi udahlah. Tapi udahlah. Itu kita kesampingkan. Yang sekarang yang sedang Yang intinya apa nih intinya? yang masalah yang terpenting itu adalah bagaimana gereja-gereja ini bisa punya generasi atau Regenerasi maksudnya. regenerasi untuk menjalankan gereja ini. Apa mungkin nanti kalau regenerasi kita udah amit-amit udah tidak ada, terus tidak ada yang generasi yang care atau yang peduli dengan gereja ini atau yang punya pemahaman yang ya gue nggak bergereja tapi gue bisa berdoa di rumah, itu fine aja, seperti itu. Menurut gue itu masalah yang terjadi sekarang ini di gereja Lau. di gereja gue banyak ya itulah pemuda-pemuda yang mengalami itu yang Jadi ya begitulah. jadi gini, maksudnya kan maksudnya regenerasi ini Regenerasi penting, Bang. penting. Jadi anak-anak muda yang akan tampil di kemudian hari akan mewakili suara anak-anak muda dalam hal perubahan gitu. Yes. Berarti harus dibentuk sama anak muda juga dong. Ya. Bung, kurang lebih. Yang terutama anak-anak muda yang berpikiran kritis. Mungkin itu ya. Oke. Gimana Kak Erik? Pengurus pemuda mungkin ya, yang Bung maksud pengurus pemuda begitu ya. Pengurus musuhnya? Pengurus pemuda di gereja Andre Iya, harus berperan aktif gitu ya kali berperan ya. aktif gitu. Apakah mereka harus masuk di sistem dulu supaya mereka melakukan perubahan? Iya, maksudnya sistem lama itu harus Robohkan. dirombak. Apa tadi? Robohkan. Dirobohkan memang tembok. Emang Kurang tembok lebih, Berlin. kurang lebih. Dirobohkan, bangun tembok yang baru lah gitu ya maksudnya ya. Gitu ya kafe nih. Kurang lebih. Oke, Iya. gitu. Oke, berarti di zaman sekarang ini berarti kita tidak bisa menutup mata tentang adanya perubahan di ruang lingkup gereja. Bukan menutup perubahan. Menutup mata tentang perubahan. Bukan menutup mata soal perubahan, maksudnya tidak bisa menutup mata dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar.
Kira-kira begitu ya Kak Erik ya. Betul. Seperti itu. Oke. Berarti yang saya pinginkan di gereja saya, Iya. di gereja saya itu dia jiwa-jiwa muda dengan umur-umur yang produktif Yang itu berpikir masuk, kritis. yang berpikiran kritis itu masuk ke dalam sistem. Oke. Dia bisa melakukan yang namanya perubahan. Tapi lu sebagai kepala gereja udah memberikan contoh anak-anak muda belum? Iya. Udah menjadi contoh belum yang baik ke mereka? Contoh. Lo tau nggak jemaat-jemaat lo yang tanda kutip yang kesusahan apa? Lo cuma tau yang banyak duit doang? Nah, Kalau gue jujur jujur bahwa gue nggak munafik. Gue pasti ngelihat orang-orang yang banyak duit. punya duit. Menyampingkan yang gak banyak duit itu. Itu dia. Di lo sampingan tuh. Gue mengesampingkan. Oh iya. Tapi kan Oh, gitu dah. bukan mengesampingkan tuh, misalnya kita tidak layani mereka, Artinya. Dilayani tetap. dilayani tetap. Meskipun sesak napas, tar dulu. Iya. Ini yang kayak dulu gitu. Iya, itu dulu seperti itu. Seperti itu. Ketika diperhadapkan dengan Bapak Gembala, ada ini sama ini. Lebih kayak mana? Siapa nih yang kaya nih, lebih paling kaya? Yang A atau yang B? Yang kaya yang mana? Yang kaya mah? Yang A. Yang A. Ya udah yang A dulu. Oh, iya. Oh gitu. Oh gitu di gereja lau. Karena yang di B masih punya kesempatan, mungkin punya kesempatan hidup yang masih bisa. Yang A nih yang orang kaya Kritis. ya, Sakratul maut. Kalau kalau dibalik, Kalau dibalik gimana? yang miskin, yang Yang kritis, yang cuma doain ulang tahun gimana misalnya? Gimana? Ayo. Nah, sebenarnya itu adalah strategi dalam pelayanan. Oh, strategi. Strategi dalam Iya. pelayanan. Strategi dalam pelayanan Oke. yang dimana kita bisa mengutus salah satu pengurus gereja ke yang orang yang tidak berada. jadi Nanti kita yang Lo tetap yang kaya. jadi ini namanya strategi diakonia. strategi. Diakonia. Yes. Oh gitu. Moto Seperti- duitan lo deh. Ya, Moto duitan dong lo berarti. tidak, sebenarnya tidak mata duit. Enggak, bukan mata duitan. Tapi? Cuma itu bagaikan Politik. bukan Insting bertahan hidup. bukan Salah maksudnya juga. bukan. Sesuatu itu tuh kan harus tumbuh, harus bertumbuh terus walaupun ada hal yang baik dan tidak baik gitu loh. Tapi dia harus tetap bertumbuh gitu. Jadi mungkin dengan formulanya Pak Andre itu biar tetap gereja itu bertumbuh Ya. dengan dana-dana diakonia yang sungguh luar biasa kira-kira begitu ya. Dengan kata lain Kakak Andre menjaga pohon-pohon yang sudah pasti berbuah Daripada Pohon-pohon yang daripada udah mau mati. pohon-pohon yang udah mau mati gitu ya. Dengan kata lain. ini Dengan ya. kata lain. Dengan kata Dengan lain. kata lain disclaimer. Ya, seperti itulah. Seperti itu. oke. Itulah yang kejadian kalau kita bergereja. Seperti itu. Di gereja Di gereja Andre. doang. Ya, meskipun di gereja kakak-kakak kan pasti ada mengalami dilema-dilema yang dimana Lah, Enggak, kan aku udah atestasi ke Kakak Andre. udah stasi. Udah. Cek coba cek tanya sekretariatnya deh. Oke. Sekretariatnya update gak? gereja gue nggak gitu sih. Gereja abang nggak gitu. Enggak, aman. Oh, gitu. Seperti itu. Iya, aman Pak, aja. kalau gereja gue sih ada up down lah. Tapi ya kita dari masing-masing gereja, tapi kita kan tetap percaya sang kepala gereja yaitu Yesus Kristus. Benar. Gereja situ percaya. Kami menjadikan kepala gereja kita itu Yesus Kristus, Oh. yang dimana Yesus Kristus mengajarkan tentang kasih, Sumber Oke, hidup. kasih. ya, Sumber hidup. sumber hidup seperti itu. Sumber hidup ya. Iya, Bang. Tapi lu makan-makan pakai uang jemaat bener gak? Coba bener gak? Ayo.
Walaupun Jumat Jawab ada yang aja, susah Pak, jawab makan. aja. Bener apa enggak? Jawab Jawab aja. aja, jawab aja. Bener apa enggak? 1, 2, 3. Iya.